Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sehat, salam berbahagia semuanya. Kembali lanjut kita baca Harry Potter and the Chamber of Secret, Harry Potter dan Kamar Rahasia, karangan J.K. Rowling. Di video kali ini kita mulai masuk kepada chapter ketiga. Seperti biasa sebelum mulai membaca, saya mohon maaf bila ada kesalahan mengucapkan nama, tempat, istilah. Dengan segala keterbatasan saya mohon maaf. Oke, kita mulai Harry Potter dan Kamar Rahasia chapter 3, The Burrow. Ron, desah Harry, merayap ke jendela dan mendorongnya ke atas agar mereka bisa bicara lewat jeruji. Ron, bagaimana kau? Apa itu? Harry ternganga ketika sadar sepenuhnya apa yang dilihatnya. Ron menjulurkan tubuhnya dari jendela belakang mobil tua berwarna hijau Tosca yang diparkir di tengah udara. Fred dan George, kakak kembarnya, nyengir kepada Harry dari tempat duduk depan. Baik-baik saja, Harry. Apa yang terjadi? Tanya Ron. Kenapa kau tidak membalas surat-suratku? Sudah 12 kali ku minta kau datang. Kemudian Dad pulang dan bilang kau mendapatkan peringatan resmi gara-gara menggunakan sihir di depan Muggle. Bukan aku. Dan bagaimana dia tahu? Dia kerja di Kementerian Sihir, kata Ron. Kau kan tahu kita dilarang menggunakan sihir di luar sekolah. Aneh juga kau ngomong begitu, kata Harry memandang mobil yang melayang itu. Oh, ini tidak termaksud dalam hitungan, kata Ron. Kami cuma pinjam, ini punya Dad, bukan kami yang menyihirnya. Tetapi menyihir di depan Muggle di tempat kau tinggal. Sudah kubilang itu bukan aku. Tapi perlu waktu lama untuk menjelaskannya sekarang. Bisakah kau katakan kepada mereka di Hogwarts bahwa keluarga Dursley mengurungku dan tidak mengizinkanku kembali? Dan jelas aku tidak bisa menyihir diriku keluar kamar karena Kementerian Sihir nanti mengira itu kedua kalinya aku menyihir dalam waktu 3 hari. Jadi berhenti ngoceh, kata Ron. Kami datang untuk membawamu pulang bersama kami. Tapi kalian juga tidak bisa menyihirku bebas. Tidak perlu, kata Ron, menggedik kepalanya ke arah mengedikkan kepalanya ke arah tempat duduk depan sambil nyeringai. Kau lupa siapa yang bersamaku? Ikat ini di sekeliling jeruji itu, kata Fred. Lempar ujung seuntai sambil melempar ujung seuntai tambang kepada Harry. Kalau keluarga Dursley bangun, mati aku, kata Harry ketika dia mengikat tambang-tambang erat ke satu jeruji. Sementara Fred menekan pedal gas kuat-kuat. Jangan khawatir, kata Fred. Sekarang kau mundur. Harry mundur tempat remang-remang di sebelah Hedwig. Hedwig rupanya menyadari betapa pentingnya kejadian ini sehingga dia diam tak bersuara. Drum mobil semakin keras dan mendadak dengan bunyi berkelontang jeruji itu berhasil dicabut dari jendela. Sementara Fred meluncurkan mobil ke atas. Harry berlari kembali ke jendela dan melihat jeruji itu bergelantungan kira-kira semeter dari tanah. Terengah-engah, Ron menariknya ke dalam mobil. Harry mendengarkan dengan cemas, tetapi tak terdengar suara dari kamar tidur keluarga Dursley. Ketika jeruji sudah aman di tempat duduk belakang bersama Ron, Fred memundurkan mobil sedekat mungkin ke jendela Harry. Masuk, kata Ron. Tetapi semua keperluan Hogwartsku, tongkatku, sapuku, di mana? Dikunci di lemari bawah tangga dan aku tidak bisa keluar dari kamar ini. Tak jadi soal, kata George dari tempat duduk depan. Minggir, Harry. Fred dan George memanjat hati-hati lewat jendela masuk kamar Harry. Harry kagum sekali melihat George mengeluarkan jepit rambut biasa dari sakunya dan mulai mengotak-atik kunci pintu. Banyak penyihir menganggap mempelajari trik Muggle semacam ini buang-buang waktu, kata Fred. Tapi menurut kami kecakapan ini layak dipelajari walaupun agak lambat. Terdengar bunyi klik pelan dan pintu terbuka. Nah, kami akan mengambil kopermu sampai ambil apa saja yang kau perlukan dari kamarmu dan ulurkan kepada Ron, bisik George. Awas, anak tangga yang paling bawah berderit. Harry balik berbisik ketika si kembar menghilang di puncak tangga yang gelap. Harry bergerak gesit ke kamarnya, mengumpulkan barang-barangnya dan menyerahkannya kepada Ron. Kemudian dia membantu Fred dan George mengantongkan kopernya ke atas. Harry mendengar Paman Vernon terbatuk. Akhirnya terengah-engah mereka tiba di puncak tangga, lalu membawa koper itu ke jendela kamar.
Fred memanjat kembali ke dalam mobil untuk menarik koper bersama Ron, sementara Harry dan George mendorong dari kamar. Senti demi senti koper itu bergerak melewati jendela. Paman Vernon terbatuk lagi. Sedikit lagi, kata Fred, yang menarik dari dalam mobil. Dorong keras-keras. Harry dan George mendorong koper itu dengan bahu, dan koper itu pun meluncur dari jendela ke tempat duduk belakang mobil. Oke, kita berangkat, bisik George. Tetapi ketika Harry memanjat ambang jendela, terdengar jeritan nyaring di belakangnya, diikuti gelegar suara Paman Vernon. Burung hantu sialan! Aku lupa Hedwig. Harry berlari kembali ke seberang kamar ketika lampu di atas tangga loteng menyala. Dia menyambar sangkar Hedwig, berlari ke jendela dan menyerahkannya kepada Ron. Dia segera memanjat lemari lacinya ketika Paman Vernon menggedor pintu yang sudah tak terkunci, dan pintu itu berdebam terbuka. Sedetik kemudian, Paman Vernon berdiri terpaku di depan pintu. Kemudian dia melenguh seperti banteng terluka dan melesat mengejar Harry, menyambar pergelangan kakinya. Ron, Fred, dan George meraih lengan Harry, dan dia menarik sekuat tenaga. Petunia! Raung Paman Vernon. Dia kabur! Dia kabur! Weasley bersaudara menyentak keras sekali dan kaki Harry terlepas dari cengkraman Paman Vernon. Begitu Harry sudah di dalam mobil dan membanting pintu menutupnya, Ron berteriak, "Tancap, Fred!" Dan mobil itu tiba-tiba saja meluncur menuju bulan. Harry tak bisa mempercayainya. Dia bebas. Dia menurunkan kaca jendela mobil. Angin malam mengibarkan rambutnya. Dia memandang atap rumah-rumah di private drive yang semakin menjauh. Paman Vernon, Bibi Petunia, dan Dudley, ketiganya menatap terpana dari jendela kamar Harry. Sampai musim panas tahun depan, seru Harry. Weasley bersaudara terbahak dan Harry bersandar kembali ke tempat duduknya, menyeringai lebar sekali. Keluarkan Hedwig, katanya kepada Ron. Dia bisa terbang mengikuti kita. Sudah lama sekali dia tak punya kesempatan merentangkan sayapnya. George menyerahkan jepit rambut kepada Ron, dan sesaat kemudian Hedwig sudah meluncur riang gembira dari jendela mobil, lalu melayang-layang mengikuti mereka seperti hantu. Jadi, bagaimana ceritanya, Harry? Kata Ron tak sabar. Apa yang terjadi? Harry menceritakan kepada mereka semua tentang Dobby, peringatan yang diberikan kepada Harry, dan musibah puding violet. Terjadi kesunyian yang panjang setelah Harry mengakhiri ceritanya. Mereka kaget. Sangat mencurigakan, kata Fred akhirnya. Jelas mengada-ngada, George menyetujui. Jadi dia bahkan tidak mau memberitahu siapa yang merencanakan semua ini. Rasa dia tak bisa, kata Harry. Sudah kukatakan, setiap kali nyaris buka rahasia, dia langsung membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Harry melihat Fred dan George berpandangan. Kalian mengira dia berbohong padaku, kata Harry. Ya, kata Fred. Coba pikirkan, peri rumah tidak punya kekuatan gaib sendiri, tapi mereka biasanya tidak bisa menggunakannya tanpa izin tuan mereka. Kurasa si Dobby sengaja dikirim untuk mencegahmu kembali ke Hogwarts. Ada yang mau mempermainkanmu. Apa di sekolah ada yang dendam kepadamu? Ada, kata Harry dan Ron langsung menjawab bersamaan. Draco Malfoy. Harry menjelaskan, dia membenciku. Draco Malfoy, kata George menoleh. Bukan anak Lucius Malfoy kan? Mestinya itu bukan nama yang sangat umum kan? Kata Harry. Kenapa? Aku dengar Dad bicara tentang dia, kata George. Dia pendukung besar, kau tahu siapa? Dan waktu kau tahu siapa menghilang, kata Fred, menoleh memandang Harry. Lucius Malfoy kembali. Katanya dia tidak bermaksud melakukan semua itu. Omong kosong. Dan berpendapat dia orang dekat. Kau tahu siapa? Harry tak pernah mendengar desas-desus tentang keluarga Malfoy sebelumnya, dan ini sama sekali tidak mengejutkannya. Kalau dibandingkan dengan Malfoy, dan Dursley tampaknya seperti anak yang baik, bijaksana dan penuh perasaan. Aku tak tahu apakah keluarga Malfoy punya peri rumah, kata Harry. Siapapun pemiliknya tentulah keluarga penyihir yang sudah turun-temurun dan kaya raya, kata Fred. Ya, Mam ingin sekali kami punya peri rumah untuk menyetrika, kata George. Tapi yang kami punya hanyalah hantu konyol di loteng dan jembalang yang berkeliaran di kebun. Peri rumah adanya di rumah-rumah besar, kastil, dan tempat-tempat seperti itu. Kau tak akan menemukannya di rumah kami. Harry terdiam, melihat fakta bahwa Draco Malfoy biasanya memiliki segala sesuatu yang paling baik. Keluarganya pastilah bergelimang uang sihir. Dia bisa membayangkan Malfoy berkeliaran di rumah besar, mengirim pelayan rumah untuk mencegah Harry kembali ke Hogwarts. Kelihatannya jenis hal yang akan dilakukan Malfoy. Bodohkah Harry menanggapi Dobby secara serius?
Tapi aku senang sekali kami datang mengambilmu, kata Ron. Aku cemas sekali ketika kau tidak membalas satupun suratku. Mulanya kukira Errol yang salah. Siapa Errol? Burung hantu kami, dia sudah tua sekali. Bukan untuk pertama kalinya dia pingsan waktu mengantarkan surat. Jadi kemudian ku coba meminjam Hermes. Siapa? Burung hantu burung hantu yang Mam dan Dad belikan untuk Percy ketika dia angkat jadi prefek, kata Fred dari tempat duduknya. Tapi Percy tak mau meminjamkannya kepadaku, kata Ron. Katanya dia sendiri memerlukannya. Tingkah Percy aneh sekali sepanjang musim panas ini, kata George. Dahinya berkerut. Dia mengirim banyak surat dan melewatkan banyak waktu mengurung dirinya dalam kamar. Maksudku, berapa kali sih kita perlu menggosok rencana perfect? Kau menyetir terlalu ke barat, Fred, katanya menambahkan, menunjuk kompas di dashboard. Fred memutar roda kemudi. Apakah ayah kalian tahu kalian membawa mobil ini? Tanya Harry. Sudah menduga jawabannya. Tidak, kata Ron. Dia harus bekerja malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikannya ke garasi sebelum Mam menyadari kita menerbangkannya. Apa sih pekerjaan ayah kalian di Kementerian Sihir? Dia bekerja di departemen paling membosankan, kata Ron. Kantor penyalahgunaan barang-barang magel. Apa? Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan menyihir barang-barang buatan magel. Soalnya siapa tahu barang itu nantinya dikembalikan ke toko atau rumah magel. Seperti tahun lalu, ada penyihir tua wanita meninggal dan peralatan minum tehnya dijual ke toko barang antik. Ada magel perempuan yang membelinya, membawanya pulang dan menjamu temannya dengan peralatan-peralatan ini. Benar-benar kacau balau. Selama berminggu-minggu dia harus kerja lembur. Apa yang terjadi? Teko tehnya mengamuk dan menyemburkan teh mendidih ke seluruh ruangan, dan seorang laki-laki harus dibawa ke rumah sakit dengan penjepit gula dan menjepit hidungnya. Dad panik. Cuma ada dia dan satu penyihir tua bernama Perkins di kantor. Mereka harus menggunakan jampi memori dan segala macam mantra lainnya untuk menutupi peristiwa ini. Tetapi ayahmu, mobil ini... Fred tertawa. Ya, dia tergila-gila pada segala sesuatu yang berhubungan dengan magel. Gudang kami penuh dengan barang-barang magel. Dia membongkarnya, memantrainya, merakitnya kembali. Kalau dia merazia rumah kami sendiri, dia pasti langsung menangkap dirinya sendiri. Mam sampai kesal. Itu jalan utamanya, kata George menyipitkan mata memandang ke bawah melalui kaca depan. 10 menit lagi kita sampai. Untunglah sudah mulai terang. Semburat pucat kemerahan sudah mulai tampak di ufuk timur. Fred menurunkan mobilnya dan Harry melihat petak-petak ladang bergumpul-gumpul pohon yang gelap. Kita sudah sampai di tepi desa, kata George. Ottery Santa Catchpole. Mobil terbang itu semakin lama semakin rendah. Tepi lingkaran matahari yang merah jingga sekarang berkilauan di antara pohon-pohon. Pendaratan, kata Fred ketika dengan hentakan kaki kecil menyentuh tanah. Mereka mendarat di sebelah garasi yang hampir roboh di halaman kecil dan Harry pertama kalinya melihat rumah Ron. Tampaknya dulu rumah ini kandang babi besar, tetapi kamar-kamar ekstra sudah ditambahkan di sana-sini sampai rumah ini menjadi beberapa tingkat dan miring sekali, sehingga seolah rumah ini masih bertahan berdiri karena disihir. Yang Harry mengingatkan dirinya mungkin memang benar. 4 atau 5 cerobong asap bertengger di atap merahnya. Di papan miring yang menancap di tanah dekat pintu masuk bertuliskan The Burrow, liang. The Burrow artinya liang. Di sekeliling pintu depan bertebaran sepatu bot dan kuali yang sudah sangat berkarat. Beberapa ayam coklat gemuk sedang mematuk-matuk di halaman. Tidak seberapa, kata Ron. Ini hebat, kata Harry riang. Teringat private drive, mereka turun dari mobil. Nah, kita ke atas diam-diam, kata Fred, dan tunggu sampai Mam memanggil kita untuk sarapan. Kemudian Ron, kau turun sambil bilang, Mam, coba lihat siapa yang muncul semalam. Mam akan senang sekali melihat Harry dan tak seorang pun perlu tahu kita menerbangkan mobil. Betul, kata Ron. Ayo Harry, aku tidur di... Wajah Ron berubah pucat, matanya terpaku ke rumah. Yang lain segera berbalik. Mrs. Weasley berjalan tegap menyeberangi halaman membuat ayam-ayam menyeberang. Untuk wanita pendek gemuk berwajah ramah
Mengherankan sekali betapa miripnya dia dengan harimau bergigi pedang sekarang. Ah, kata Fred. Oh, kata George. Mrs. Weasley berhenti di depan mereka, tangannya di pinggul, memandang bergantian wajah-wajah bersalah itu. Dia memakai celemek berbunga-bunga dengan tongkat mencuat keluar dari sakunya. Jadi, katanya. Pagi, Mam, kata George dengan suara yang dianggap riang membujuk. Tahukah kalian betapa cemasnya aku, kata Mrs. Weasley sambil dengan bisikan mau. Maaf, Mam, tapi soalnya kami harus... Tiga anak Mrs. Weasley lebih tinggi daripadanya, tetapi mereka mengerut ketika kemarahannya meledak. Tempat tidur kosong, tak ada pesan, mobilnya bisa tabrakan. Gila rasanya aku saking cemasnya. Apa kalian peduli? Belum pernah seumur hidupku. Tunggu sampai ayah kalian pulang. Kami tak pernah dapat kesulitan begini dari Bill, Charlie, ataupun Percy. Perfect Percy yang sempurna, gumam Fred. Kau seharusnya mencontoh Percy, teriaknya. Mrs. Weasley menusukkan jarinya ke dada Fred. Kau bisa mati, kau bisa kelihatan, kau bisa membuat ayahmu hilang pekerjaannya. Kemarahan Mrs. Weasley rasanya berlangsung berjam-jam. Dia berteriak-teriak sambil serang sebelum menoleh kepada Harry yang mundur menjauh. Aku senang sekali bertemu kau, nak, katanya. Mari masuk dan sarapan. Mrs. Weasley berbalik dan berjalan ke dalam rumah, sedangkan Harry setelah dengan gugup melirik Ron yang mengangguk membesarkan hatinya, mengikutinya. Dapurnya kecil dan agak penuh sesak. Ada meja kayu dan kursi-kursi di tengahnya, dan Harry duduk di tepi tempat duduknya, memandang berkeliling. Dia belum pernah berada dalam rumah penyihir. Jam dinding di depannya cuma punya satu jarum dan sama sekali tak ada angkanya. Mengitari tepinya ada tulisan seperti waktu membuat teh, waktu memberi makan ayam-ayam, dan kau terlambat. Buku-buku ditumpuk tiga-tiga di atas rak perapian. Buku-buku yang berjudul seperti Sihir Sendiri Kejumu, Jampi-jampi dalam memanggang, dan Sajian dalam semenit. Sungguh ajaib. Dan kecuali telinga Harry mengelabuhinya, radio tua di sebelah tempat cuci piring baru saja mengumumkan bahwa acara berikutnya adalah Jam Sihir dan penyanyi penyihir wanita terkenal, Celestina Warbeck. Mrs. Weasley mondar-mandir dengan berisik, menyiapkan sarapan dengan agak serampangan, memandang sebal anak-anaknya, sementara dia melempar sosis ke dalam wajan. Sekali-sekali dia menggumamkan kalimat seperti, tak tahu apa yang ada di pikiran kalian, dan tak pernah mempercayainya. Aku tidak menyalahkanmu, nak, katanya, meyakinkan Harry menuangkan 8 atau 9 sosis ke dalam piringnya. Arthur dan aku mencemaskanmu juga. Baru semalam kami katakan kami sendiri akan datang menjemputmu kalau sampai hari Jumat kau tidak membalas surat Ron. Tapi sungguh kelewatan. Sekarang dia menambahkan 3 telur goreng ke dalam piring Harry. Menerbangkan mobil dengan ilegal, menyeberang separuh negeri, bisa kelihatan siapa saja. Dia menjentikan tongkatnya sambil lalu ke perabot di tempat cuci piring yang langsung mencuci dirinya sendiri. Berdentang-dentang lembut di latar belakang. Langit mendung, Mam, kata Fred. Jangan bicara waktu makan, bentak Mrs. Weasley. Mereka membuatnya kelaparan, Mam, kata George. Dan kau juga, kata Mrs. Weasley, tetapi ekspresi wajahnya lebih lembut ketika dia mulai mengiris roti untuk Harry dan mengolesinya dengan mentega. Lucu juga ya. Kebiasaan emak-emak ya, lebih ramah kepada anak orang daripada anak sendiri. Pada saat itu, sosok tubuh kecil berambut merah memakai gaun tidur panjang muncul di pintu, mengalihkan perhatian semua orang. Sosok itu menjerit kecil dan berlari keluar lagi. Ginny, kata Ron pelan kepada Harry. Adikku, dia ngomong tentang kau terus panjang musim panas. Ya, dia mau minta tanda tanganmu, Harry. Fred nyengir, tapi dia menangkap pandangan ibunya dan segera menundukkan wajahnya di atas piringnya, tanpa berkata apa-apa lagi. Tak ada lagi yang dibicarakan sampai keempat piring itu bersih, dalam waktu sangat singkat. Ya ampun, aku capek, George menguap, akhirnya meletakkan pisau dan garpunya. Aku mau tidur dan... Tidak boleh,
potong Mrs. Weasley. Salahmu sendiri kau tidak tidur semalaman. Kau akan membersihkan jembalang di kebun untukku. Mereka sudah tak terkontrol lagi. Mam. Dan kalian berdua juga, katanya mendelik kepada Ron dan Fred. Kau boleh tidur, nak, katanya menambahkan kepada Harry. Kau tidak meminta mereka menerbangkan mobil brengsek itu. Tapi Harry yang sama sekali tidak mengantuk buru-buru berkata, saya akan bantu Ron. Saya belum pernah melihat pembersihan jembalang. Kau baik sekali, nak. Tapi itu pekerjaan membosankan, kata Mrs. Weasley. Coba kita lihat dulu apa kata Lockhart tentang masalah ini. Dia menarik sebuah buku berat dari tumpukan di atas rak perapian. George mengerang. Mam, kami sudah tahu bagaimana membersihkan kebun dari jembalang. Harry memandang sampul buku Mrs. Weasley. Judulnya ditulis dengan huruf-huruf emas indah. Penuntun penanganan hama rumah Gilderoy Lockhart. Di sampul itu tertampang foto besar penyihir yang amat tampan dan rambut pirang berombak dan mata biru cerah. Seperti biasanya di dunia sihir, foto itu bergerak-gerak. Si penyihir yang Harry duga adalah Gilderoy Lockhart tak henti-hentinya mengedipkan nakal kepada mereka semua. Mrs. Weasley menunduk tersenyum kepadanya. Oh, dia hebat sekali. Dia tahu betul tentang nama hama-hama di rumah. Ini buku yang bagus sekali. Mam naksir ya, kata Fred dengan bisikan yang jelas. Jangan ngaco, Fred, kata Mrs. Weasley. Pipinya merona merah jambu. Baiklah, kalau kalian merasa lebih tahu dari Lockhart, kalian boleh keluar dan langsung mulai. Awas, kalau sampai masih ada satu saja jembalang di kebun waktu aku memeriksanya nanti. Menguap dan menggerutu, Ron dan kedua kakak-kakaknya berjalan ogah keluar, diikuti Harry. Kebun mereka luas, dan dalam pandangan Harry, begitulah seharusnya kebun. Keluarga Dursley tidak akan menyukainya. Ada banyak ilalang, rumputnya perlu dipotong, tetapi ada pohon-pohon yang batangnya berbonggol-bonggol di sekeliling tembok. Tanaman-tanaman yang belum pernah dilihat Harry melimpah dengan lebat dari setiap petak bunga, dan ada kolam besar penuh kodok. Muggle juga punya jembalang di kebun loh. Harry memberitahu Ron ketika mereka menyeberang ke kebun. Aku sudah melihat apa yang mereka sebut jembalang, kata Ron, membungkuk dengan kepala tenggelam di semak bunga peoni, seperti Santa Claus gemuk membawa tangkai pancing. Terdengar bunyi baku hantam seru di semak peoni bergetar, dan Ron menegakkan diri. Ini jembalang, katanya suram. Lepaskan aku, jerit si jembalang. Makhluk itu sama sekali tidak seperti Santa Claus, melainkan bertubuh kecil. Kulitnya kasar dengan kepala besar botak menonjol persis kentang. Ron memegangnya agak jauh, sementara si jembalang menendang-nendangnya dengan kakinya yang kecil bertanduk. Ron mencengkram pergelangan kakinya dan menjungkirkannya. Ini yang harus kau lakukan, kata Ron, mengangkat si jembalang ke atas kepalanya. Lepaskan aku, lalu mulai memutar-mutarnya dalam lingkaran besar seperti lasso. Melihat kekagetan di wajah Harry, Ron menambahkan, ini tidak melukai mereka. Kau cuma harus membuatnya benar-benar pusing, supaya mereka tidak bisa menemukan jalan pulang ke lubang jembalangnya. Dilepaskannya kaki si jembalang, dan jembalang itu melayang 6 meter ke atas dan jatuh di padang di seberang pagar. Payah, kata Fred. Aku pasti bisa melempar jembalangku sampai melewati tunggul itu. Harry berjalan cepat untuk tidak merasa terlalu kasihan kepada si jembalang. Dia memutuskan untuk menjatuhkan saja jembalang pertama yang tertangkap ke balik pagar. Tapi si jembalang yang bisa merasakan kelemahan menancapkan giginya yang setajam silet ke jari Harry, dan Harry dengan susah payah mengibaskannya sampai Harry, pasti ada 15 meter tuh. Segera saja udara dipenuhi jembalang yang berterbangan. Lihat kan? Mereka tidak terlalu pintar, kata George, menyambar 5 atau 6 jembalang sekaligus. Mereka tahu pembersihan jembalang dimulai. Mereka malah keluar untuk melihatnya. Mestinya kan malah ngumpet. Tak lama kemudian gerombolan jembalang di padang mulai melangkah lesu menjauh. Mereka akan sampai, kata Ron. Ketika mereka mengawasi para jembalang melihang ke balik pagar di sisi padang, mereka senang sekali. Ned terlalu lunak terhadap mereka. Dia menganggap mereka lucu. Jembalang lucu. Saat itu terdengar pintu depan terbanting. Dia pulang, kata George. Dad pulang. Mereka bergegas menyeberangi kebun, kembali ke rumah.
Mr. Weasley duduk lusuh di kursi dapur dengan kacamata dilepas. Dia kurus, hampir botak. Tetapi sisa rambutnya yang masih ada sama-sama merahnya dengan rambut-rambut anaknya. Dia memakai jubah hijau panjang yang berdebu dan kelihatan habis dipakai berpergian. Bukan main semalam, gumamnya, meraih teko teh sementara mereka duduk mengelilinginya. 9 penyerbuan, 9. Dan si mengundus Fletcher mencoba menyihirku ketika aku berbalik. Mr. Weasley meneguk tehnya dan menghela napas. Apa yang ditemukan, Dad? Tanya Fred bersemangat. Yang kudapat hanya beberapa kunci pintu yang mengerut dan ceret yang menggigit, kata Mr. Weasley menguap. Tapi ada barang-barang kotor yang bukan bagian departemenku. Mortlake dibawa pergi gara-gara mempertanyakan beberapa binatang sejenis musang yang sudah tua sekali. Tapi itu tugas komite jimat eksperimental, untungnya. Untuk apa orang membuat kunci mengerut? Tanya George. Cuma untuk memancing magel, keluh Mr. Weasley. Jual kepada mereka kunci yang terus mengerut sampai akhirnya menghilang, sehingga mereka tidak bisa menemukannya sewaktu memerlukannya lagi. Tentu saja, susah sekali meyakinkan orang karena tak ada magel yang mau mengakui kunci mereka mengerut makin lama makin kecil. Mereka akan ngotot mengatakan mereka lagi-lagi kehilangan kunci. Untung saja para magel ini akan berusaha dengan segala macam untuk mengabaikan kejadian gaib. Bahkan, kalau itu terjadi di depan mereka, tapi barang-barang yang telah diambil bangsa kita untuk disihir, kalian tidak akan bisa percaya. Seperti mobil misalnya. Mrs. Weasley telah muncul, membawa penyodok panjang seperti memegang pedang. Mata Mr. Weasley langsung terbuka lebar. Dia memandang istrinya dengan perasaan bersalah. Mobil saya, Molly sayang. Ya, Arthur, mobil, kata Mrs. Weasley. Matanya berkilat. Bayangkan, penyihir yang membeli mobil tua karatan dan memberitahu istrinya yang ingin dilakukannya dengan mobil itu hanyalah membongkarnya untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya. Padahal ternyata dia menyihir mobil itu agar bisa terbang. Mr. Weasley mengejapkan mata. Ya, sayang. Kurasa dia tidak melanggar hukum karena melakukan itu. Bahkan jika dia mungkin seharusnya lebih baik memberitahu istrinya yang sebenarnya. Selalu ada peluang untuk lolos dalam peraturan. Kau akan tahu sejauh dia tidak bermaksud menerbangkan mobil itu. Fakta bahwa mobil itu bisa terbang tidak akan. Arthur Weasley, kau mengatur agar ada peluang lolos ketika kau menulis peraturan itu, teriak Mrs. Weasley. Hanya supaya kau bisa terus bermain-main dengan semua rongsokan magel di garasimu. Dan supaya kau tahu, Harry tiba pagi ini dengan mobil yang tidak kau terbangkan itu. Harry? Tanya Mr. Weasley bingung. Harry siapa? Dia memandang berkeliling melihat Harry dan terlonjak. Astaga, Harry Potter kah? Senang sekali bertemu dengan kau. Ron sudah cerita banyak tentang anak-anakmu menerbangkan mobil itu ke rumah Harry dan kembali lagi ke sini tadi pagi, teriak Mrs. Weasley. Apa kau komentarmu sekarang tentang itu? Hah? Betulkah kalian menerbangkannya? Tanya Mr. Weasley bersemangat. Apakah dia bisa terbang lancar? Maksudku, dia terbata-bata ketika kilat kemerahan terpancar dari mata Mrs. Weasley. Kalian lancang anak-anak, lancang sekali. Kita tinggalkan mereka, gumam Ron kepada Harry ketika Mrs. Weasley siap meledak. Ayo, kutunjukkan kamarku. Mereka menyelinap keluar dari dapur dan menuruni lorong sempit sampai ke tangga tidak rata yang berzigzag sampai ke atas. Pada bordes ketiga, ada pintu yang sedikit terbuka. Harry sempat melihat sepasang mata coklat cemerlang sebelum pintu itu menutup dengan keras. Itu Ginny, kata Ron. Kau tahu betapa anehnya bagi dia menjadi pemalu begini. Kau tahu betapa aneh baginya dia menjadi pemalu begini. Biasanya mulutnya tak pernah berhenti mengoceh. Mereka menaiki 2 tangga lagi sampai tiba di pintu yang catnya mengelupas dan ada papan kecil bertulisan Kamar Ronald. Harry masuk, kepalanya nyaris menyentuh atap yang miring. Dia mengejap. Rasanya seperti masuk perapian. Segala sesuatu di kamar Ron bernuansa jingga terang, spray, dinding, bahkan angin-anginnya. Kemudian Harry menyadari bahwa Ron telah menutupi hampir setiap senti dinding kamarnya yang kusam dengan poster 7 penyihir pria dan wanita yang sama. Semuanya memakai jubah jingga cemerlang, membawa sapu dan melambai-lambai dengan bersemangat.
Tim Quidditchmu? Tanya Harry. Cuddly Cannons, kata Ron, menunjuk spray jingganya yang dihiasi 2 huruf C raksasa berwarna hitam dan peluru meriam yang sedang meluncur peringkat ke-9 di liga. Buku-buku si Ron ditumpuk sembarangan di satu sudut, di sebelah tumpuk komik yang semuanya tampak mengisahkan petualangan Martin Mix, si magel gila. Tongkat si Ron tergeletak di atas tangki ikan penuh telur kodok di ambang jendela. Di sebelah tikus gemuknya Scrabbers yang sedang tiduran di sepetak sinar matahari. Harry melangkahi satu pak kartu mengocok sendiri di lantai dan melongo keluar jendela dari jendela yang kecil mungil. Dipandang jauh di bawah, dia bisa melihat serombongan jembalang menyelinap lewat pagar tanaman. Satu demi satu kembali ke kebun keluarga Weasley. Kemudian dia menoleh memandang Ron yang menatapnya dengan gelisah, seakan menunggu komentarnya. Kamarnya agak kecil, kata Ron cepat-cepat. Tidak seperti kamarmu di rumah Muggle, dan persis di bawah tempat si hantu loteng, dia selalu mukul-mukul pipa dan mengerang-ngerang. Tetapi Harry menyengir lebar sambil berkata, ini rumah paling hebat yang pernah aku datangi. Telinga Ron langsung merah. Itulah akhir dari chapter ketiga, The Burrow Liang. Nah, sampai jumpa di bacaan berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Salam sehat selalu, salam bahagia. Assalamualaikum.